Ini adalah gambaran seberapa kecil kita mengetahui mengenai isu kesehatan mental. Saya Kathleen Rachel, saya merupakan mahasiswi psikologi Universitas Kristen Krida Wacana. Saya dan rekan saya Anita Novianti melakukan serangkaian penelitian mengenai literasi kesehatan mental pada remaja. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Modul Literasi Dasar Kesehatan Mental Remaja melalui penelitian tindakan. Salah satu agenda global yang menjadi bagian dari Sustainable Development Goals adalah mempromosikan kesehatan mental. Di Indonesia sendiri, isu kesehatan mental masih menjadi masalah serius, terutama pada kelompok usia remaja. Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menyatakan bahwa 1 dari 3 anak remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental pada 12 bulan terakhir, dengan total 15,5 juta remaja Indonesia. Serta 1 dalam 20 anak memiliki masalah gangguan mental dengan total 2,45 juta remaja Indonesia. Prevalensi gangguan kesehatan mental pada remaja semakin memerlukan perhatian. Hal ini ditambah dengan masa perkembangan remaja yang mengalami perluasan dan juga perubahan dimensi. Langkah dalam penanganan isu kesehatan mental seringkali dirumuskan untuk memberikan langkah preventif dan promotif. Jorn pada tahun 2000 memperkenalkan istilah literasi kesehatan mental sebagai pengetahuan dan juga keyakinan mengenai gangguan mental yang membantu pengenalan, manajemen, dan juga prevensi. Kucher, Hui, dan Coniglio pada tahun 2016 menyatakan bahwa literasi kesehatan mental terdiri dari 4 komponen yang terisak namun saling berkaitan, yaitu pertama, memahami bagaimana cara memperoleh dan juga menjaga kesehatan mental. Kedua, memahami dan dapat mengidentifikasi gangguan mental dan penanganannya. Ketiga, menurunkan stigma. Dan keempat, menambah efikasi pencarian pertolongan. Penelitian tindakan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar literasi kesehatan mental pada remaja. Harapannya, remaja memiliki kesadaran dan pengetahuan terhadap situasi kesehatan mental masing-masing, serta bagaimana cara mencari pertolongan yang tepat. Proses penelitian ini memiliki luaran berupa pengerjaan aktivitas jurnal refleksi. Berdasarkan data yang diterima di aktivitas jurnal refleksi tersebut, penelitian tindakan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap persepsi siswa-siswi terhadap stres, pelabelan stres, dan juga penggunaan idiom situasi kesehatan mental pada siswa SMA dan juga SMP swasta di DKI Jakarta. Melalui bentuk penelitian berbasis tindakan, partisipan mampu berperan aktif dalam setiap tahapan penelitian. Desain penelitian berbasis tindakan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pertama, tahap persiapan berupa membangun jejaring mitra sekolah dan juga asesmen kebutuhan. Kedua, tahap perencanaan berupa penyusunan modul literasi dasar kesehatan mental remaja, dan juga ketiga, tahap implementasi, yaitu pelaksanaan kegiatan psikoedukasi mengenai konten modul. Penulisan artikel ini difokuskan untuk menguraikan tahapan implementasi yang merupakan hasil pengerjaan aktivitas dalam sesi edukasi mengenai literasi dasar kesehatan mental remaja. Terdiri dari alur perkenalan, pretest, post-test, aktivitas, materi diimplementasikan bagi siswa-siswi SMP dan juga SMA. Materi yang dipaparkan berupa perkenalan stres, emosi, coping stres, serta konsep literasi kesehatan mental. Psikoedukasi literasi kesehatan mental melibatkan siswa-siswi sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah pertama di pelaksanaan yang 2 hari yang berbeda. Secara umum, partisipan psikoedukasi literasi dasar kesehatan mental remaja berada pada rentang usia remaja awal. Terlihat pula jumlah antara partisipan laki-laki dan juga partisipan perempuan seimbang. Walaupun demikian, terdapat ketimpangan jumlah partisipan yang menempuh pendidikan di tingkat SMA dan juga di tingkat SMP. Dengan partisipan SMA masih menjadi partisipan yang mayoritas.
Peneliti turut mengumpulkan data partisipan dalam mengakses layanan kesehatan mental. Berdasarkan jawaban partisipan, terdapat perbedaan yang signifikan antara partisipan yang mengakses dan juga tidak mengakses layanan kesehatan mental. Sebesar 81,91% dari partisipan tidak mengakses layanan kesehatan mental. Selain itu, mayoritas dari partisipan juga tidak memiliki teman atau anggota keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental. Berdasarkan latar belakang partisipan, interpretasi penemuan dalam penelitian ini berlaku pada kelompok remaja yang tidak mengakses layanan kesehatan mental dan juga tidak berelasi dengan orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Dan proses pengumpulan data ini dilakukan melalui survei dengan tipe kuesioner terbuka berbentuk jurnal refleksi dan terdiri dari 3 bagian, serta 1-2 pertanyaan untuk setiap bagiannya. Partisipan akan menjawab pertanyaan seperti, coba ingat dalam minggu ini, apakah kamu pernah merasakan stres? Kedua, setelah memahami materi ini, situasi kesehatan mental mana yang sebenarnya kamu alami? Dan juga terakhir, tuliskan satu kata yang menggambarkan level sesuai dengan segitiga situasi kesehatan mental. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sementara itu, untuk analisis tambahan, penulis melakukan coding data yang disajikan melalui visualisasi word cloud. Pertama, kita akan membahas sumber stres berdasarkan perspektif partisipan. Akademik, hubungan interpersonal, dan juga masalah intrapersonal merupakan 3 penyebab stres terbesar pada partisipan. Pada tuntutan akademik, contohnya seperti ujian sekolah, nilai, dan juga tugas, hubungan interpersonal seperti keluarga, pertemanan maupun percintaan, serta masalah intrapersonal seperti overthinking dan juga overwhelm dipercaya oleh partisipan menjadi sumber stres terbesar yang dialaminya. Dalam mengidentifikasi sumber stres, kita juga dapat melihat bagaimana partisipan memberikan nama terhadap stres itu sendiri. 23,4% menamakan stres sebagai perasaan yang negatif, 22,8% menamakan stres sebagai stres, dan 19,8% menamakan stres sebagai keluhan fisik. Menjadi menarik juga bahwa 2,04% dari partisipan menyebutkan idiom kontemporer seperti kena mental ataupun mental breakdown. Dan kita perlu ketahui juga 2,04% dari partisipan memiliki kesulitan untuk melabeli stres. Selanjutnya, partisipan diminta untuk mengidentifikasi situasi kesehatan mentalnya berdasarkan The Mental Health Literacy Pyramid. 13,22% dari partisipan mengidentifikasi situasi kesehatan mentalnya berada pada tingkat no problem, no disorder, dan juga no distress. Dan 66,11% dari partisipan mengidentifikasi situasi kesehatan mentalnya pada tingkat mental distress, 7,85 partisipan mengidentifikasi kondisi kesehatan mental masing-masing pada tahap mental health problem, serta 2,47% dari partisipan mengidentifikasi kondisi pada mental disorder. Partisipan turut ditanyakan alasan dan juga mengapa partisipan mengidentifikasi situasi kesehatan mentalnya pada jawaban yang dituliskan di aktivitas. Tema-tema yang muncul yaitu tuntutan, intensitas, respon emosi menjadi beberapa jawaban yang dijawab oleh partisipan. Tema-tema yang timbul merupakan karakteristik dari stres. Hal ini selaras dengan penjelasan yang dilansir dari mentalhealthliteracy.org. Senyatanya sinyal stres memiliki komponen respon emosi, kognitif, serta respon tubuh, sehingga memberikan penanda bahwa individu mengalami stres. Walaupun demikian, terdapat 1,19% dari partisipan belum mampu mengenali masalah yang dialaminya, serta 12,27% belum mampu mengidentifikasi stres. Pada aktivitas yang terakhir, partisipan diminta untuk menuliskan kosakata yang menggambarkan setiap situasi kesehatan mental. Melanjuti kepada segitiga piramida situasi kesehatan mental sebelumnya, terdapat 36,13% dari partisipan yang menuliskan idiom situasi kesehatan mental dengan tepat, serta 63,86% dari partisipan menuliskan idiom situasi kesehatan mental secara tidak tepat.
Modul literasi kesehatan mental remaja yang diterapkan menjadi sebuah proyek yang memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi kesehatan mental remaja pada era saat ini. Serta teman-teman kita dapat melihat juga arah perkembangan edukasi kesehatan mental melalui konsep literasi kesehatan mental. Tuntutan akademis yang melekat menjadi sebuah pemasukan untuk pengembangan teknik penerapan modul literasi kesehatan mental remaja dengan proses yang lebih menyenangkan dan juga interaktif. Secara keseluruhan, implementasi modul berdampak pada kemampuan partisipan untuk mengidentifikasi situasi abnormal yang menjadi hambatan dalam hidupnya. Walaupun demikian, keterbatasan penelitian ini terlihat dari hasil pemahaman partisipan yang cenderung kurang pada bagian-bagian tertentu, terutama dalam cara mengekspresikan situasi kesehatan mentalnya. Hal ini menjadi penting untuk dievaluasi karena tidak sepenuhnya situasi kesehatan mental yang abnormal merujuk kepada gangguan mental. Menarik juga bahwa kini marak penggunaan idiom kontemporer seperti kena mental ataupun mental breakdown, dan berdasarkan pandangan penulis, penggunaan idiom kontemporer ini menjadi salah satu cara remaja untuk mengkomunikasikan kondisi psikologisnya. Dan sulit untuk mendefinisikan ketepatan penggunaannya karena melalui idiom tersebut, remaja mampu memahami kondisi tempat sebayanya. Hanya saja, jika idiom tersebut digunakan untuk mendeskripsikan mental disorder, maka remaja beresiko untuk melakukan self-diagnose. Penggunaan bahasa menjadi salah satu aspek yang penting untuk ditekankan. Jika idiom mental disorder, contoh depresi mayor, digunakan untuk menggambarkan situasi mental distress, tentu akan memberikan kekeliruan. Kesalahan representasi kata untuk menggambarkan situasi kesehatan mental akan mengarah pada penanganan yang tidak tepat. Begitu pula dengan dampak kesalahan penggunaan kosakata dalam menggambarkan situasi kesehatan mental dapat menimbulkan learned helplessness atau kondisi yang tidak berdaya karena individu tidak memiliki keterampilan akibat terlalu banyak intervensi eksternal dalam proses penyelesaian masalah. Terlalu banyak intervensi pada situasi mental distress dapat berdampak pada individu berupa sulit untuk belajar mengatasi masalah, adaptasi, dan juga membangun resiliensi. Melihat satu persatu idiom yang dituliskan partisipan. Kata gila cukup banyak dituliskan oleh partisipan. Penggunaan kata gila tentu termasuk kepada label yang tidak tepat, sehingga jawaban gila pada aktivitas penulisan idiom situasi kesehatan mental dikategorikan sebagai jawaban yang tidak tepat. Di lain sisi, penggunaan kata gila memberikan indikasi bahwa masyarakat memahami loh bahwa terdapat ketidaknormalan baik dari segi fisik, kognitif maupun emosi. Walaupun masyarakat memahami adanya ketidaknormalan, penggunaan kosakata yang salah menunjukkan ketidakpahaman dalam mendeskripsikan dan memberikan label situasi yang abnormal. Berdasarkan indikasi yang terlihat, timbul beberapa pertanyaan. Apakah masyarakat awam wajib untuk mengetahui seluruh idiom biomedis pada panduan diagnosis seperti DSM-5 maupun ICD-10? Sampai mana kewajiban masyarakat awam untuk memahami konsep literasi kesehatan mental berdasarkan konsep biomedis? Harus dimulai pada usia berapakah dan siapakah yang bertanggung jawab untuk mengenalkan konsep literasi kesehatan mental? Karakteristik masyarakat, kapabilitas penerimaan, serta kesesuaian konteks budaya setempat harus diperdalam untuk mencapai indikator keberhasilan yang tepat pula, yaitu masyarakat yang literate terhadap kesehatan mental. Begitu pula pada penelitian ini yang memiliki keterbatasan dalam representasi partisipan, maka hasil yang dipaparkan hanya berlaku pada karakteristik masyarakat tertentu. Sebagai catatan, penelitian selanjutnya dapat merangkul kelompok masyarakat yang lebih beragam untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi kesehatan mental di Indonesia. Pada akhirnya, secara keseluruhan modul literasi kesehatan mental menjadi warna baru dalam kegiatan berbasis psikoedukasi. Sebagai modul yang menaruh perhatian penuh kepada individu dan juga kendalinya, modul ini diharapkan mampu memberikan bibit resiliensi bagi partisipan untuk menjaga situasi kesehatan mentalnya. Studi yang dijalankan dari tahap implementasi juga membuktikan bahwa pengembangan literasi kesehatan mental tidak cukup berhenti pada level mikro saja, namun memerlukan kolaborasi sistemik untuk mencapai kesehatan mental masyarakat yang holistik.
Hal ini didasari dengan hasil data yang menunjukkan berbagai masalah sistemik, seperti tuntutan akademis, masalah keluarga, dan juga pertemanan, serta faktor eksternal lainnya yang jauh di luar kontrol individu. Walaupun demikian, tahap implementasi modul literasi kesehatan mental ini turut membuktikan bahwa individu mampu memegang kendali terhadap dirinya sendiri dan juga kesehatannya masing-masing.